Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Hima dengan NIM 20221008 dengan dosen pembimbing Bu Novi Herni. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan terhadap toko buku Gramedia di wilayah Jakarta Timur. Yang pertama ada latar belakangnya, yaitu pentingnya kepuasan kerja. Sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan yang berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan perusahaan adalah kepuasan kerja, karena berkaitan dengan produktivitas, loyalitas, dan kinerja karyawan. Di Kompas Gramedia masih terdapat indikasi disiplin, motivasi kerja, dan komunikasi yang belum optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat turnover karyawan. Kondisi tersebut yaitu di tingkat turnover karyawan Gramedia di wilayah Jakarta Timur dengan rata-rata sebesar 73,38% selama periode 2022 sampai dengan 2025. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan Gramedia wilayah di Jakarta Timur, sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu disiplin kerja karyawan yang belum optimal. Yang kedua, motivasi kerja belum semaksimal akibat tingginya target kerja serta terbatasnya penghargaan dan pengembangan karir. Berikutnya, komunikasi yang belum optimal, kepuasan kerja karyawan belum optimal, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan perusahaan perlu meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi untuk meningkatkan kepuasan kerja serta mendukung kinerja organisasi. Batasan masalahnya yaitu penelitian ini dibatasi pada pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan di toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2026. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan toko buku Gramedia di wilayah Jakarta Timur. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur. Yang kedua, menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan, serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Manfaat praktisnya bagi perusahaan yaitu Gramedia sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan melalui perbaikan disiplin kerja, peningkatan motivasi kerja, dan penguatan komunikasi. Sedangkan bagi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin, komunikatif, dan motivasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Manfaatnya bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman dalam penerapan teori manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait disiplin kerja, motivasi kerja, komunikasi, dan kepuasan kerja. Sedangkan bagi akademisi menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja.
Lalu kita lanjut di bab 2, ada landasan teori. Grand teorinya di sini saya pakai grand teori two factor teori dari Herzberg. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama maintenance atau hygiene factor seperti gaji, supervisi, kebijakan organisasi, hubungan kerja, dan kondisi kerja. Dan yang kedua ada motivator atau satisfaction faktor, pekerjaan itu sendiri, pengakuan, prestasi, kesempatan promosi, dan pengembangan. Yang pertama, di sini ada variabel Y, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sikap dan perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya yang ditunjukkan melalui rasa senang, puas, dan penghargaan terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, fisik, dan finansial. Indikator kepuasan kerja meliputi menyenangi pekerjaan, mencintai pekerjaan, moral kerja positif, disiplin kerja, dan prestasi kerja. Berikutnya ada X1, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan sikap, kesadaran, dan kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan, prosedur kerja, serta norma yang berlaku di perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor kompensasi, keteladanan pimpinan, aturan kerja, tindakan tegas, dan perhatian kepada karyawan. Indikator disiplin kerja meliputi tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Lalu yang X2 ada motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan, keinginan, dan energi yang berasal dari dalam maupun luar diri karyawan untuk melakukan pekerjaan secara optimal dalam mencapai tujuan pribadi maupun organisasi. Motivasi kerja dipengaruhi oleh faktor motivator dan hygiene. Indikator motivasi kerja meliputi tanggung jawab, prestasi kerja, peluang untuk maju, pengakuan atas kinerja, dan pekerjaan yang menantang. Lalu yang X3-nya ada komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian atau pesan antar pihak untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan informasi, keterbukaan, umpan balik, keteraturan informasi, dan hubungan interpersonal. Indikator komunikasi meliputi pengirim, penerima informasi, dan media komunikasi. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu, salah satunya dari Aprian et al. Tahun 2024 dengan judul Pengaruh Komunikasi, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Auto 2000 MT Haryono Balikpapan. Dengan sampelnya yaitu 97 karyawan Auto 2000 MT Haryono Balikpapan. Dengan faktornya komunikasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Metode yang digunakan kuantitatif dan hasilnya ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, ada penelitian dari Aulia Putri et al. Tahun 2025 yang berjudul Kepuasan Kerja Dipengaruhi oleh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Komunikasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balikpapan. Sampel atau variabelnya yaitu 59 karyawan BKPSDM Balikpapan. Variabelnya disiplin kerja, motivasi, dan komunikasi terhadap kepuasan kerja. Metode yang digunakan kuantitatif dan hasilnya disiplin kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja. Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja. Sedangkan komunikasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja. Hipotesisnya yaitu yang pertama, hipotesis pertama, disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan hipotesis yang ketiga, komunikasi terhadap kepuasan kerja. Kerangka berpikirnya yaitu disiplin kerja sebagai S1 berpengaruh terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja terhadap X2,
Motivasi kerja sebagai X2 berpengaruh kepada kepuasan kerja, dan komunikasi sebagai X3 berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Disiplin kerja yang baik berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja karyawan. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, jenis dan metode. Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan survei. Yang kedua, variabel penelitiannya variabel bebas, yaitu disiplin kerja, motivasi kerja, komunikasi, dan variabel terikatnya yaitu kepuasan kerja. Populasi dan sampel. Populasi saya yaitu seluruh karyawan toko buku Gramedia wilayah Jakarta Timur sebanyak 52 orang. Sampelnya pun sama, 52 responden dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan interview, kuesioner, dan observasi. Teknik analisis data yaitu statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran atau outer model, uji validitas realitas, evaluasi model struktural inner model, dan uji hipotesis. Tingkat kepercayaan 90% dengan taraf signifikan 5% sama dengan 0,05. Hipotesis diterima jika nilai p-value kurang dari 0,05. Desain penulisannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert, serta analisis data menggunakan metode PLSM dengan bantuan Smart PLS 4 untuk menguji hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian. Lalu kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum objek penelitian, yaitu Kompas Gramedia merupakan perusahaan multi-industri Indonesia yang berdiri sejak 1963 dan memiliki 8 pilar bisnis. Salah satunya retail dan penerbitan. Dalam menghadapi persaingan bisnis retail yang semakin ketat, perusahaan perlu menjaga kepuasan kerja karyawan untuk mendukung kinerja organisasi yang optimal. Yang pertama ada karakteristik responden, yaitu jenis kelamin. Responden didominasi oleh perempuan sebanyak 33 orang atau 63,5%, sedangkan laki-laki sebanyak 19 orang atau 36,5%. Untuk usia, responden didominasi usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 28 orang atau 53,8%. Dan pendidikan terakhir, responden penelitian didominasi oleh lulusan SMA atau SMK sebanyak 38 orang, yaitu sekitar 73,1%, sedangkan lulusan sarjana atau S1 sebanyak 14 orang sebesar 26,9%. Untuk masa kerjanya, responden didominasi oleh karyawan dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 41 orang atau 78,8%, sedangkan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 11 orang atau 21,2%. Unit atau divisinya, responden didominasi oleh posisi sales, promotion boy atau girl sebanyak 28 orang atau 53,8%. Diikuti staff dan kasir sebanyak 19 orang atau 36,5%, serta supervisor sebanyak 5 orang yaitu 9,6%. Berikutnya tabel kuesioner variabel. Untuk kepuasan kerja di sini saya ada 5. Yang set Y1.1, saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya saat ini. Y1.2, saya merasa bangga terhadap pekerjaan saya. Y1.3, saya selalu berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik. Y1.4, saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Y1.5, saya selalu berusaha meningkatkan kualitas hasil kerja saya. Tingkat kepuasan kerja responden menunjukkan hasil yang tinggi dengan persentase terbesar pada kategori sangat setuju, yaitu 57,69% dan setuju 32,69%. Pernyataan dengan nilai tertinggi terdapat pada Y1.3, yaitu karyawan berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik sebesar 61,54%, yang menunjukkan adanya kepuasan kerja melalui komitmen dan menyelesaikan pekerjaan. Berikutnya, tabel kuesioner disiplin kerja. Pada X1.1, pernyataannya yaitu saya memahami tujuan pekerjaan yang harus saya capai. X1.2, pimpinan memberikan contoh yang baik dalam menaati peraturan perusahaan. X1.3, balas jasa yang saya terima mendorong saya untuk bekerja lebih disiplin. X1.4, peraturan perusahaan diterapkan secara adil kepada semua karyawan. X1.5, saya menerima arahan dari atasan ketika melakukan kesalahan dalam bekerja. X1.6, saya berusaha menghindari pelanggaran terhadap aturan perusahaan. X1.7, pimpinan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran disiplin. X1.8, saya memiliki hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja. Penilaian terhadap disiplin kerja menunjukkan hasil yang positif dengan kategori sangat setuju, yaitu 62,52% dan setuju 30,05% sebagai pilihan terbanyak. Pernyataan tertinggi terdapat pada X1.6 dan X1.7 sebesar 71,25%, yang menunjukkan kesadaran karyawan dalam mematuhi aturan serta ketegasan pimpinan dalam menerapkan disiplin kerja. Berikutnya ada tabel kuesioner motivasi kerja. Untuk pernyataannya, X2.1, saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam pekerjaan. X2.2, saya merasa usaha yang saya lakukan dalam bekerja dihargai. X2.3, saya memiliki hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja. X2.4, saya merasa aman dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan ini. Dan yang terakhir, X2.5, saya menerima jam kerja yang sesuai dengan kemampuan saya. Penilaian terhadap motivasi kerja menunjukkan hasil yang tinggi dengan kategori sangat setuju sebesar 62,31% dan setuju 24,62% sebagai pilihan terbanyak. Pernyataan tertinggi terdapat pada X2.1 dan X2.3 sebesar 65,38%, yang menunjukkan adanya kesempatan pengembangan kemampuan serta hubungan kerja yang baik antar karyawan. Berikutnya ada tabel kuesioner komunikasi. Di sini ada 4. Yang pertama, X3.1, informasi yang disampaikan oleh atasan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya. X3.2, saya memahami informasi yang disampaikan oleh atasan dengan baik. X3.3, saya memperoleh informasi pekerjaan tepat pada waktunya. X3.4, saya mudah memperoleh informasi melalui media komunikasi yang digunakan perusahaan. Penilaian terhadap komunikasi menunjukkan hasil yang baik dengan kategori sangat setuju 59,62% dan setuju 31,25% sebagai pilihan terbanyak. Pernyataan tertinggi terdapat pada X3.1 sebesar 61,54%, yang menunjukkan bahwa informasi dari atasan telah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan karyawan. Berikutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas atau convergent validity. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap indikator mampu mengukur konstruk yang diteliti dengan kriteria overloading lebih dari 0,7 dan rata-rata lebih dari 0,5. Di sini uji validitas disiplin kerja atau X1 mendapat rata-rata 0,84 yang dinyatakan valid.
Motivasi kerja sebagai X2 rata-ratanya 0,88 sehingga dinyatakan valid. Dan X3 komunikasi kerja 0,88 dinyatakan valid. Dan yang terakhir kepuasan kerja rata-ratanya 0,89 yang dinyatakan valid. Berikutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dengan kriteria Cronbach alpha lebih dari 0,70 dan composite reliability-nya lebih dari 0,70. Untuk variabel disiplin kerja atau X1, Cronbach alpha-nya 0,84 dan composite reliability 0,90 dan dinyatakan reliable. Untuk S2 motivasi kerja, Cronbach alpha-nya 0,87 dan composite reliability-nya 0,92 dan dinyatakan reliable. Untuk komunikasi sebagai X3, Cronbach alpha-nya 0,86, composite reliability-nya 0,91 dan dinyatakan reliable. Dan yang terakhir kepuasan kerja sebagai Y, Cronbach alpha-nya 0,88 dan composite reliability-nya 0,93 dan dinyatakan reliable. Untuk evaluasi model struktural atau inner model, R-square-nya, nilai R-square menunjukkan persentase variasi kepuasan kerja yang dapat dijelaskan oleh disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi. Semakin besar nilai R-square, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Di sini nilai R-square saya yaitu 0,795 yang dinyatakan kuat. Untuk predictive relevance-nya yaitu 0,706 memiliki predictive relevance. Untuk GOV-nya hasilnya 0,779 dan dinyatakan besar. Berikutnya ada uji hipotesis disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. Untuk disiplin kerjanya tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karena nilai tes statistik kurang dari 1,96 dan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga hipotesis 1 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aulia Putri et al. Tahun 2025 yang menyatakan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berikutnya motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karena nilai tes statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga hipotesis 2 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dinsar dan Nur Najamuddin tahun 2023 yang menyatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berikutnya, komunikasi berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Karena nilai tes statistiknya sebesar 2,763 dan lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya 0,006 sehingga hipotesis 3 diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fatahillah Al-Farizi et al. Tahun 2025 yang menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini ditunjukkan melalui nilai tes statistik sebesar 1,619 dan p-value 0,106. Artinya tingkat disiplin kerja karyawan belum mampu menentukan tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai tes statistik sebesar 1,434 dan p-value sebesar 0,05 sehingga hipotesis yang kedua ditolak. Artinya motivasi kerja yang dimiliki karyawan belum menunjukkan pengaruh
yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir, komunikasi berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T statistik sebesar 2,763 dan p-value sebesar 0,006. Artinya, semakin baik komunikasi yang terjalin dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan. Saran bagi perusahaan: meningkatkan disiplin kerja dan motivasi kerja guna mendukung peningkatan kepuasan kerja karyawan. Bagi peneliti selanjutnya, menambah jumlah responden, objek penelitian, dan variabel lain untuk memperluas hasil penelitian. Bagi peneliti umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan implikasinya. Komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sehingga komunikasi yang baik dan sesuai kebutuhan karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja di Gramedia Jakarta Timur. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.